Halo semua, kembali lagi di topik kali ini. Di episode yang kedua, saya akan membahas mengenai pensiun muda, tapi di specifically episode kedua ini saya akan membahas mengenai money management yang baik atau cara mengatur keuangan yang baik. Jadi ini merupakan seri kedua dari yang seri pertama. Kalau kalian belum nonton episode yang pertama, saya mengencourage kalian untuk nonton dulu yang seri pertama karena ini akan berkelanjutan sampai ke seri yang ke-6. Nah, di seri kedua ini saya akan fokus membahas mengenai bagaimana cara mengatur keuangan yang baik menurut saya. Di sini saya percaya bahwa mau sekaya apapun orang tidak akan bisa bertahan lama atau tidak akan bisa lasting kekayaannya bila money manajemennya tidak baik. Bila cara dia mengatur keuangannya tidak baik. Nah, maka dari itu mengapa menurut saya money management itu merupakan hal yang sangat penting diketahui. Padahal kalau kita di sekolah dulu nggak pernah diajarin. Tapi ternyata menurut saya ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui sedini mungkin. Untuk kita ketahui agar kedepannya kita bisa memiliki kondisi keuangan yang lebih baik. Nah, sebelum masuk ke money management ini, bagi saya analogi yang ingin saya ceritakan adalah mengenai kisah semut dan belalang. Mungkin dari sebagian kalian sering mendengar cerita ini, tapi kalau belum ada yang pernah mendengar, mari saya ceritakan. Jadi kita tahu bahwa pribadi semut ini selalu dikaitkan dengan pekerja keras, rajin menabung, seperti itu. Nah, jadi suatu cerita adalah di masa panen, yaitu di masa yang lagi banyak-banyaknya tumbuhan, banyaknya buah, banyaknya daun, semut ini tuh bekerja dengan sangat keras untuk mengumpulkan makanan-makanannya, biji-bijian, buah-buahan, dedaunan dikumpulkan ke sarangnya. Dan saat mereka sedang bekerja itu, dilihatlah ada belalang yang sedang tidur-tiduran, santai-santai, nggak kerja apa-apa. Dia hanya memakan apa yang dia pengen hari itu, lalu kalau udah kenyang, ya dia tidur. Lalu dia ngeliat semut, dia ngejek, ngapain kerja keras, ngapain ngumpul-ngumpulin, toh juga daun banyak kok di luar. Nah, lalu si semut dengan diam aja, dia ya udah ngumpulin aja makanan, dikumpulin. Karena bagi semut adalah, mungkin tidak selamanya kondisi alam seperti ini. Mungkin ada saatnya di mana ada musim paceklik, atau ada musim salju yang nggak ada tumbuhan apa-apa. Dan belalang pola pikirnya mungkin, oh setiap hari akan sama aja, nggak mungkin ada apa-apa. Wong dedaunan banyak, aku bisa selalu mencari cara untuk mencari makan. Mungkin semut makhluk yang lemah, jadi nggak bisa bekerja sehebat saya, nggak bisa terbang sejauh saya, jadi nggak bisa melihat makanan sebanyak saya. Jadi dia hanya hidup untuk hari itu, makan untuk hari itu, sedangkan semut hidup untuk masa depan. Dia mengumpulkan uangnya, ditabung, dimasukkan ke rumahnya. Selang beberapa bulan kemudian tibalah musim dingin, musim salju. Nah, di mana di situ kita tahu musim salju tidak ada daun yang dapat bertumbuh sama sekali, semuanya rontok, tidak ada buah-buahan, tidak ada biji-bijian, ada pun yang sudah jatuh, sudah layu, atau tumbuhan-tumbuhan tertentu yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Di saat seperti itulah semut sudah tidak keluar rumah lagi, mereka hanya memakan dari sisa yang di tabungan mereka, sisa makanan tabungan mereka. Sedangkan si belalang, dia masih harus mencari makan. Namun karena makanannya sedikit, dia sangat kelaparan dan akhirnya dia harus meminjam uang ke rentenir untuk beli makanan di semut. Nah, kisahnya kalau manusia seperti itu, tapi karena kalau di kisah anak-anak pasti good ending, jadi akhirnya belalangnya sadar dan mulai menabung. Nah, tapi dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa money management itu menjadi sangat penting, dan money management juga merupakan faktor yang sering kali membedakan pribadi satu dan pribadi lain. Jadi apakah tampak luarnya kita manusia, tapi apakah secara mindset kita ini belalang atau kita ini semut, itu yang membedakan kita. Kadang yang membedakan mindset inilah juga yang membedakan masa depan kita. Si semut punya jalan sendiri, si belalang punya masa depan sendiri. Nah, maka dari itu sering kali money management ini memang membedakan pribadi setiap orang. Dari sini tentunya saya berharap bahwa kita semua adalah punya mindset seperti semut. Karena yang sudah sering saya sebutkan juga, kalau kalian belum nonton di video saya, bagaimana saya mengakui bahwa saya percaya bahwa manajemen emosi atau EQ itu lebih baik dibanding kecerdasan sendiri atau IQ. Jadi saya percaya bahwa orang yang dapat mengontrol emosinya terhadap segalanya, terutama dalam keuangan, itu tentu aja lebih baik dibanding orang yang hanya cerdas saja, tapi secara emosional dia kurang pintar untuk mengaturnya. Kalau belum nonton, kalian bisa nonton videonya di sini. Nah, jadi kita bisa lanjut lagi. Saya selalu percaya bahwa untuk menjadi yang terbaik kita harus belajar dari yang paling baik. Nah, di sini otomatis saya akan menunjukkan bahwa
beberapa cara untuk mengatur keuangan yang bukan dari versi saya, yaitu dari versi Lee Ka-shing. Lee Ka-shing ini adalah orang paling kaya di Hong Kong. Jadi Lee Ka-shing ini mulainya semua dari nol dan hingga beliau bisa menjadi orang paling kaya di Hong Kong. Ternyata dia memiliki cara sendiri dalam mengatur keuangannya, dalam mengatur portofolionya. Nah, mari kita lihat caranya dia mengatur. Jadi yang pertama, Pak Lee Ka-shing ini dia menyisihkan 25% dari pemasukannya digunakan untuk investasi. Lalu 30%-nya digunakan untuk biaya hidup. Biaya hidup ini mencakup uang yang kalian gunakan untuk beli makanan, untuk bayar listrik, untuk bayar sewa tempat, bayar kos-kosan, seperti itu. Lalu 20%-nya lagi digunakan untuk menjalin relasi. Di sini banyak orang sering salah nih, 20% untuk menjalin relasi ini dikiranya untuk nyogok orang atau untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Padahal yang dimaksud beda, maksudnya kadang kan kita perlu untuk mengupdate diri kita perlu ketemu orang-orang yang lebih pintar daripada kita, orang-orang yang lebih pengalaman, orang-orang yang punya lebih banyak expertise di bidangnya, orang-orang yang punya lebih banyak masukan, orang-orang yang kita sebut sebagai mentor. Kan kadang kita pasti harus ngajak pergi makan, kita bayarin makannya, atau kadang kalau kita lagi jalan-jalan kita beliin oleh-oleh. Nah, kadang-kadang seperti itu ternyata disisihkan oleh beliau sebanyak 20% yang beliau gunain untuk hal-hal seperti itu. Lalu 15%-nya oleh Pak Lee Ka-shing digunakan untuk pengembangan diri ya. Pengembangan diri ini bisa dengan kamu membeli buku, ikut seminar, atau ikut-ikut kelas-kelas yang menurutmu bisa mengembangkan kemampuan disesuai dengan bidangmu. Lalu yang terakhir adalah 10% digunakan untuk liburan. Mungkin tentu saja bagi Pak Lee Ka-shing kalau kerja terus tanpa adanya liburan pasti juga tidak baik. Jadi tetap perlu aja menyisihkan 10% digunakan untuk leisure. Saya sih percaya bahwa 10% ini tidak hanya untuk liburan yang kita pengen liburan untuk luar negeri atau liburan jalan-jalan kemana, tapi mungkin dengan Pak Lee Ka-shing ini liburannya dia mungkin liburannya bisa berupa seperti trip, atau mungkin di sini juga termasuk untuk membeli barang-barang yang menurut Pak Lee Ka-shing itu untuk kebutuhan tersier, kebutuhan ketiga, kebutuhannya misalnya dia membeli stick golf yang baru atau membeli hal-hal yang fungsinya untuk kesenangan, jadi hanya disisihkan sebesar 10% dari pemasukannya. Nah, lalu tentu saja pasti banyak banget nih perdebatan. Saya juga sudah sering membicarakan ini dan banyak sekali perdebatan yang saya dapat. Kalau saya rangkum, perdebatan yang paling banyak adalah, bro, lu gila aja, lu bagi 30% untuk biaya hidup. Kita ini gaji cuma UMR, anggap aja UMR cuma 2 juta. 2 juta kaliin 30% cuma 600 ribu. 600 ribu hidup dari mana? Lu bayar kos-kosan aja udah lebih dari segitu, gimana bisa hidup? Atau biaya hidup makan dari mana? Setiap hari makan Indomie, setiap hari makannya nasi kucing. Nah, itu akan selalu menjadi perdebatan yang tidak akan pernah berhenti, karena yang satu menyalahkan Pak Lee Ka-shing udah kaya, yang satu menyalahkan lu kurang nabung. Jadi itu pilihan dari kita mau memilih mana. Tapi di sini ada opsi yang kedua, yaitu opsi kedua adalah opsi yang paling digemari sama orang, yang paling banyak dipakai sama orang, yaitu 50-30-20. Ini konsep money management, yaitu 50%, 30%, 20%. Yang dimana 50% ini kalian gunain untuk biaya hidup, lalu 30%-nya bisa kamu gunain untuk kebutuhan keinginan, jadi keinginan misalnya kamu pengen beli sepatu, kamu pengen beli baju baru, kamu pengen beli mobil baru, kamu bisa gunain dari 30% ini. Ini sesuatu hal yang dari keinginan, untuk memenuhi keinginan kita, karena biaya hidupnya sudah dipenuhi dari 50% tadi yang di awal. Lalu 20%-nya bisa kamu alokasiin untuk saving atau untuk pembayaran cicilan atau hutang. Jadi 20% ini kalau kamu masih punya hutang ya fokuslah untuk melunasi hutang itu. Kalau sudah tidak punya hutang, 20%-nya bisa kamu tabungkan. Jadi ini paling banyak dipakai orang untuk saat ini, yaitu sistem 50-30-20. Bagi mereka ini sudah cukup untuk mengatur keuangan kita agar kita tidak terjerumus dalam hutang yang berat dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, apakah saya sendiri melakukan yang mana, Pak Lee Ka-shing atau yang 50-30-20? Jawabannya adalah saya nggak melakukan yang kedua-duanya. Saya punya cara saya sendiri. Nah, izinkan saya untuk men-sharingkan cara saya. Jadi dulu waktu saya masih kuliah itu saya melakukan ini. Jadi waktu masih kuliah, karena setiap bulan berarti ada kiriman dari orang tua ya. Jadi yang saya lakukan adalah setiap kali saya kirimkan, saya sisihkan 50%-nya. 50% ini saya sisihkan untuk saya tabungkan. Saat itu saya masih nggak ngerti namanya investasi, jadi cuma saya sisihkan, saya tabungkan. Saya punya goal bahwa saya pengen punya tabungan itu angkanya di seberapa. Nah,
Itu yang saya lakukan. Jadi setiap kali saya terima uang, saya sisihkan 50%-nya saya gunain untuk ditabungkan. Sedangkan 30-50%-nya lagi saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saya. Jadi saya gunain untuk biaya makan, saya gunain untuk transportasi, saya gunain untuk beli buku, saya gunain untuk kadang mungkin beli baju, seperti itu. Nah, yang terjadi apa? Jadi kadang dari uang yang sudah saya sisihkan 50% saya gunain untuk biaya hidup ini, terkadang masih ada sisa lagi, sisanya sekitar 20%. Kadang 20%, kadang 10%. Nah, itu rata-rata saya bisa pakai lagi untuk hal yang menurut saya untuk kesenangan saya. Jadi kadang biaya hidup saya itu hanya 30-40%. Jadi tergantung. Setiap bulan kan beda-beda, kadang keuangan kita nggak selalu sama. Lalu pasti akan muncul pertanyaan bahwa apakah itu gampang, apakah itu bisa dijalankan secara mulus? Jawabannya adalah gampang-gampang enggak. Jadi waktu itu dana yang orang tua kasihkan ke saya itu sebesar UMR lah, UMR di negara itu. Jadi kalau dibilang besar, kalau untuk hidup di Indonesia ya pasti sisa. Tapi kalau untuk di negara itu ya susah kok untuk sisa, karena UMR-nya di sana ya memang segitu, bahkan di bawah UMR sebenarnya. Lalu apa yang harus dibayar? Jadi setiap itu untuk mencapai target dari money management yang sudah saya tentuin ini, yang saya lakuin adalah dari hari Senin sampai hari Sabtu siang itu saya makan hal yang sama, selalu sama. Itu nasi, potongan daging, sama potongan sayur. Itu yang saya makan dari hari Senin sehari 2 kali sampai hari Sabtu siang. Nanti di hari Sabtu minggunya biasanya pasti masih ada sisa dari dana yang bisa saya tabung, itu saya bisa gunakan untuk makan yang lebih baik lagi, untuk bisa pergi sama teman-teman juga. Tapi kalau di hari-hari biasanya yang saya selalu makan adalah seperti itu. Nah, setelah saya sampaikan ini semua, tentu juga pasti banyak dari kalian yang berpikir bahwa itu semua mungkin gampang diucapin tapi susah dilakuin, karena banyak sekali ngomong juga di komen-komen atau DM saya pribadi bahwa apa yang saya sebutin ini sangat mudah diomongkan, tapi terkadang hidup itu nggak segampang itu. Jadi saya dianggapnya kayak motivator malah. Jadi kayak nggak segampang bacotnya Roy. Padahal memang kalau dibilang ini nggak mudah, karena kalau mudah tentu saja nggak ada pengorbanan. Waktu itu saya juga, kalau dibilang di pengorbanan saya jadi nggak bisa makan enak setiap hari. Waktu teman-teman saya bisa belanja tas, bisa belanja sepatu yang bagus-bagus, saya nggak bisa belanja seperti itu. Lalu waktu mereka bisa mungkin setiap hari naik taksi, saya cuma kalau kemana-mana naiknya bus. Ya naik bus, jadi nggak bisa merasakan privilege yang orang lain rasakan. Padahal kalau saya gunain uang saya, ya tentu saja bisa. Tapi berarti saya melanggar dari peraturan yang saya bikin. Nah, maka dari itu, pasti banyak dari kalian yang bilang bahwa ya itu gampang diucapin, tapi nggak gampang dilakuin. Ya saya bilang, ya itu benar juga. Nggak gampang, memang nggak gampang kok dilakuinnya. Tapi kalau kita punya mindset yang bahwa kita punya target, kita pengen nge-save 50% dari pendapatan kita, itu susah tapi menjadi kayak worth it. Jadi kayak menjadi sesuatu yang bagus untuk diperjuangkan. Nah, tentunya saya bisa kasih tips juga gimana caranya saya bisa melakukan itu. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya memiliki 2 rekening. Jadi waktu itu setiap kali ditransfer oleh orang tua, saya langsung ambil 50%-nya, saya masukkan ke rekening satunya. Gimana waktu itu kalau kita nggak punya rekening satunya? Sama seperti saya di bulan-bulan awal nggak punya 2 rekening kok. Saya punyanya hanya 1 rekening. Yang saya lakukan adalah saya ambil uang dari rekening utama yang untuk ditransfer oleh orang tua, saya tarik secara tunai, saya masukkan simpan di kamar waktu itu. Jadi yang saya lihat di rekening bank saya adalah dana itu harus bisa kayak gunain untuk bertahan hidup selama 1 bulan. Gimana caranya? Dan ternyata setelah dijalanin bisa kok. Kalau dana itu pun nggak habis, ternyata masih sekitar 20%. Rata-rata sekitar 20 sampai kadang sampai 30%, bahkan nggak, yang saya pakai sedikit sekali. Ternyata bisa kalau kita sisihin. Tapi kalau dana itu semua kita masukin, kita kok ngeliat rekening, kok kesannya uang kita masih banyak. Jadinya kita mungkin punya psikologis untuk spending uang lebih banyak. Nah, dari itu juga mungkin kalau kalian lakuin seperti itu, kalian jadi punya mindset mengenai harga yang dibayar. Jadi kalau memang dengan pendapatan kalian yang kalian potongkan 50% itu kalian nggak bisa beli untuk uang rokok, ya berarti kalian nggak bisa ngerokok. Sesimpel itu. Jadi kalian nggak punya laser untuk masih beli rokok. Jadi kalau kalian masih merokok, tapi pendapatan kalian masih kecil, ya jangan salahkan hidup ini. Maksudnya salahkan dengan kenapa kalian nggak bisa mengontrol keuangan kalian. Karena untuk mengontrol rokok aja kalian nggak bisa, gimana caranya kalian mengontrol uang yang lebih banyak lagi? Jangan-jangan nanti waktu dikasih pendapatan lebih banyak lagi, kalian ngambil cicilan motor.
cicilan motor dirasa sudah bisa, kalian ternyata uangnya untuk bayar motor bisa bayar cash, kalian gunakan untuk DP mobil. Jadi menurut saya hidup ini akan selalu seperti itu. Jadi komitmen akan hal kecil itu bisa membantu kita mendapatkan hal besar, bisa membantu kita mencapai mimpi besar. Nah, jadi semua itu dimulai dari bagaimana caranya kita bisa komitmen hal kecil. Bagaimana setiap bulannya, setiap kita menerima gaji, setiap kita menerima pendapatan dari usaha, kita sisihkan 50% atau 30% atau 20% menurut dari kalian masing-masing yang kalian bisa gunain untuk investasi. Nah, bila semua itu udah kalian lakukan, otomatis kalian sudah punya nih dana yang tersisa untuk kalian investasikan. Lalu gimana? Mau diapain dananya? Nanti di episode yang ketiga, saya akan jelasin bagaimana resikonya dalam investasi dan caranya untuk berinvestasi. Jadi, buat kalian yang sudah memiliki dana, stay tune di video ini. Dan buat kalian yang masih akan memulai untuk melakukan manajemen yang baik, komen di bawah, buat komitmen di bulan keberapa kalian akan memiliki berapa dan kalian akan berinvestasi di mana. Oke, jadi teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan nilai tambah untuk kalian semua. Thank you and see you next time.